Halo Indonesia, salam NKRI. Dalam video saya sebelumnya, saya sempat membuka diskursus tentang peluang Jokowi menjadi Sekjen PBB. Di situ saya melihat jabatan beliau sekarang yang diberi kepercayaan menjadi Ketua Presidensi G20 Dunia sebagai kesempatan untuk menebar jala dukungan bagi dirinya untuk menjadi Sekjen PBB. Kesempatan itu terbuka lebar mengingat betapa para pemimpin dunia sekarang benar-benar terpesona pada sosok presiden kita yang sangat sederhana ini. Presiden Jokowi, diakui ataupun tidak, kini sangat mempengaruhi sikap negara-negara lain, baik kepada bangsa kita juga kepada dunia. Sosok yang kerap dikata-katain sebagai sosok yang pelangap-longo oleh lawan-lawan politiknya di tanah air itu membuktikan dengan pidatonya baru-baru ini di hadapan peserta KTT G20 di Roma. Nyaris semua peserta dibuat pada melongo. Pidato Jokowi memang memukau mereka. Pidatonya jelas memperlihatkan pandangan Jokowi sendiri sebagai cerminan mimpi mayoritas penduduk planet biru ini, yakni prinsip kesetaraan, saling mengisi, saling menopang antar penduduk bumi. Negara-negara kuat diajaknya untuk tekun dalam keikhlasan membantu negara-negara miskin agar kue kemajuan peradaban dunia dapat sama-sama dirasakan secara merata. Persis seperti caranya membuat kawasan timur negerinya sendiri kini mulai setara dengan kawasan barat. Sedangkan negara-negara yang lemah secara ekonomi diajaknya untuk tak segan untuk menjalin kemitraan dengan negara-negara maju lainnya. Lalu, dalam semangat kebersamaan mencintai kehidupan yang manusiawi dan beradab, seluruh dunia diajaknya untuk mengalihkan pembangunan yang tak lagi mengandalkan bahan baku fosil, melainkan yang terbaharukan dan yang tentunya ramah lingkungan. Saya ingin memberikan sedikit catatan khusus atas pidato beliau ini. Melihat komposisi negara-negara di G20, mayoritas pesertanya datang dari negara dengan pengaruh ajaran Kristen. Ingat ya, Katolik itu juga Kristen yang mengisi kebijakan-kebijakannya. Negara Eropa dan Amerika, meski mereka mengaku sebagai negara sekular, tapi konstitusi-konstitusi yang digunakannya sangat kental dengan ajaran Kristiani, sebab negara-negara itu berdiri saat kekristenan masih kuat jadi pedoman hidup. Maka saya tidak begitu terkejut ketika ada seorang ketua presidensi G20 yang beragama Islam bernama Jokowi berhasil membuat para pemimpin dari negara-negara tersebut terpengangah kagum. Bagaimana tidak, yang diucapkan Jokowi dalam pidatonya tersebut sangat Kristiani banget. Saya sendiri merinding sewaktu menyimak pidatonya tersebut. Ajakannya sangat nyambung dengan ajakan Yesus 2000 tahun silam tentang mengasihi sesama. Poin-poin yang disampaikan juga mirip-mirip dengan poin-poin Laudato Si, ensiklika yang dikeluarkan Sri Paus Fransiskus pada tahun 2015 yang lalu. Para pemimpin negara-negara tersebut bagai diingatkan oleh pastor dan pendetanya dari mimbar sabda di gereja masing-masing tentang hakikat ajaran Kristus yang menjadikan cinta kasih sebagai hukum utama. Perwujudannya adalah dalam bentuk mengasihi sesama, terutama yang kurang beruntung, kecil, lemah, miskin dan tersingkir,
juga tentunya terhadap lingkungan tempat makhluk menjalani hidupnya. Memang agak aneh dengan negara-negara seperti Amerika, Inggris, Italia, Swiss, Prancis, Jerman, Australia, Kanada, Benelux, dan lain-lain. Mayoritas negara-negara itu adalah negara yang konstitusinya bernafaskan nilai-nilai Injili, walau di atas kertas negara tersebut sekuler. Namun, negara-negara itu terutama Amerika dan Inggris selama ini cenderung mengeksploitasi sesama di negara lain, hal mana sangat bertentangan dengan ajaran Kristiani yang menekankan kecintaan pada sesama. Logika konyol sih sering dipakai untuk menjawab keanehan tersebut, bahwa negara-negara tersebut adalah negara sekuler. Padahal jelas itu bukanlah jawaban jika diteliti bahwa konstitusi-konstitusi yang berlaku di negara-negara maju tersebut bernafaskan Injil, meski mereka ambil sekuler sebagai cara bernegara. Lalu, apa sebetulnya masalahnya? Tak ada alasan lain selain alasan pembangkangan dan pengangkangan terhadap ajaran Kristiani yang menekankan perlunya cinta kasih atau karitas pada sesama. Seandainya ajaran ini dihayati secara konsisten, termasuk dalam menyelenggarakan negara pada masing-masing negaranya sendiri, maka tak akan ada negara superpower yang menjadi agresor pada negara-negara yang lemah. Motif penguasaan akan sumber daya alam bakal kalah di hadapan rasa cinta akan sesama dan lingkungan hidup. Tepat pada jantung keanehan inilah Jokowi hadir membawakan pidato yang amat injili tersebut. Kalau para pemimpin dari negara-negara yang dulunya merupakan basis kekristenan tidak sampai dibuat melongo karenanya. Hanya ada satu alasan, pemimpin dari negara bersangkutan pasti sedang terganggu kesehatannya. Bagaimana saya bisa bilang begitu? Pidatonya kan sama kayak jemaat Kristiani diajak untuk kembali bertekun dalam hal cinta kasih oleh seorang ustadz atau kiai. Mereka kebanyakan dibentuk oleh ajaran Kristiani, namun dapat siraman rohani dari seorang yang Islam. Bukankah ini mengherankan jika tak mau dibilang sangat istimewa? Jadi bagi saya, pidato Jokowi adalah cara Tuhan untuk menegur manusia. Dunia melaju dalam peradaban umumnya dikendalikan oleh negara-negara dulunya yang merupakan basis kekristenan dan Yahudi. Ancaman bencana kini nyata di depan mata, yaitu perubahan iklim. Bencana ini konon akibat kemajuan laju peradaban dunia yang tidak dilandasi oleh semangat menghargai kehidupan. Jika akhirnya seseorang hadir lewat pidato untuk mengingatkan, maka satu hal yang langsung terbesit di benak saya, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya pada dunia lewat pidato dari seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang beragama Islam. Lalu apakah mungkin Jokowi jadi sekjen PBB? Nah, apabila benar bahwa Tuhan sedang berkarya mengingatkan bangsa manusia untuk kembali menyadari kefanaan dirinya di hadapan keperkasaan alam, saya pun yakin bahwa Jokowi nanti akan dibuatnya menjadi sekjen PBB. Sebab dengan menduduki posisi sebagai sekjen PBB, Jokowi akan dimudahkan untuk mengatur jalannya dunia lewat intervensinya pada kebijakan-kebijakan para pemimpin negara-negara yang selama ini kerap mengeksploitasi alam juga sesama.
negara-negara itu tidak akan mudah lagi untuk semau gue. Di hadapan Jokowi yang strategi kebijakan politiknya sering tak terbaca lawan itu, mereka tak akan bisa bertingkah banyak. Tahu-tahu keris Solo sudah ditancapkan di jantung lawan. Pertanyaannya adalah, apakah peluang Jokowi mumpuni jadi sekjen PBB? Pertanyaan ini lantas mengingatkan saya pada sosok Ali Alatas Esa, Menlu kita di masa Orde Baru ini. Dulu pernah dijagokan untuk jadi sekjen PBB setelah Boutros Ghali. Namun entah mengapa wacana pencalonannya saat itu menguap begitu saja. Beredar keterangan saat itu kalau diplomasi kita kurang agresif, walau ketokohan beliau cukup mumpuni di masanya. Akan halnya SBY, tokoh ini sempat pula hangat diusulkan untuk jadi sekjen PBB oleh para loyalisnya dalam negeri. SBY sendiri alih-alih melakukan diplomasi di kancah internasional, dia cenderung memilih memburu gelar akademis honoris causa daripada penjajakan kemungkinan jadi sekjen PBB. Alhasil, wacana para loyalisnya pun menguap begitu saja. Lalu, bagaimanakah dengan Jokowi? Saya memang amat berharap bahwa para penonton video saya yang ini juga pernah menonton video saya yang sebelumnya, agar pada tergerak hati untuk mulai meramaikan medsosnya masing-masing untuk mendukung pencalonan Jokowi jadi sekjen PBB. Sebab untuk urusan lobi internasional saya kira tidak perlu lagi, sebab nyata kini miliaran pasang mata dunia sudah tertuju padanya dengan tatapan yang kagum dan penuh harap. Jadi kita hanya menanti deklarasi diri dari Presiden Jokowi saja. Maka untuk itu, warganya lah yang perlu mendorong. Saat Jokowi berkenan mendeklarasikan dirinya untuk dicalonkan sebagai sekjen PBB, tiket kemenangan itu mutlak miliknya. Lalu, kita semua pun akhirnya tak hanya yakin, tapi sudah bisa pastikan bahwa Tuhan memang benar-benar sedang berkarya menyelamatkan kehidupan di bumi ini. Jokowi pun dipakainya. Akhirnya, semoga doa dan harapan kita dari rakyat jelata yang ada di NKRI ini bisa membuahkan hasil akan karir Jokowi berikutnya untuk menjadi sekjen PBB periode 2026 sampai 2031. Salam hormat untuk Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Salam NKRI untuk kita semua. Mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara tercinta kita.